Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mempelai berdua yang berbahagia, Yesi dan Yuri, para saksi, orang tua yang ada di dalamnya, kerabat, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Perkawinan ini sejarahnya panjang. Kalau tidak salah, hampir 9 tahun atau bahkan 9 tahun lebih. Hampir 10 tahun pacaran. Ini istimewa. Dan semoga waktu yang telah mereka tekuni, jalani untuk saling memberikan hati di dalam kasih sayang, di dalam perhatian, semoga disempurnakan pagi hari ini dengan sakramen perkawinan. Perkawinan ini juga istimewa sekali. Kemarin saat rekoleksi persiapan perkawinan, mempelai berdua, 2 saksi, lalu 4 orang tua, memberikan kesaksian hidup sebagai keluarga, sebagai ibu, sebagai bapak, dan juga para saksi memberikan kisah pengalamannya hadir di tengah masyarakat. Melalui kesaksian orang tua, saya menangkap 3 kata yang kuat sekali, di mana dari bapak ibu dari calon mempelai putra, bapak sempat gerah. Benar ya Pak? Gerahnya cukup berat, yaitu gejala stroke atau bahkan stroke. Dan ibu memberi kesaksian, yaitu S yang pertama, ada 3 S. Sabar. Melayani suami yang sakit. Ibu bapak mungkin juga paham, pribadi yang sakit stroke itu sungguh luar biasa pengalamannya. Untuk melayani dengan sepenuh hati, harus sabarnya itu pangkat 10 mungkin. Dan itu diwariskan ketika rekoleksi keluarga kemarin untuk calon manten ini. Sabar.
Lalu dari Bapak Ibu calon mempelai wanita Yesi, Bapak Ibu memberikan kisahnya yang tidak kalah luar biasa. Ini Bapak ini ganteng, banyak fansnya. Ibu harus setia dengan dinamika hidup yang sangat luar biasa. Benar ya Bu ya? Harus setia benar. Dan semoga dengan 2S sabar setia, lalu Bapak Ibu ini sungguh menemukan sayang yang sebenarnya. Dari orang tua, Yesi dan Yuri mendapatkan 3S, sabar, setia, dan sayang yang sejati. Mungkin sangat pas dengan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Ibu yang hadir di sini hari ini diteguhkan oleh Tuhan bahwa ibu-ibu adalah penolong. Yang belum nikah, latihan jadi penolong. Yang sudah nikah, praktek menjadi penolong. Dan semoga sungguh Yesi yang telah mendapatkan warisan kata kunci kehidupan, sabar, setia, sayang, bisa menjadi penolong. Tidak ada yang ingin pasangannya sakit parah. Namun itu bisa terjadi. Lalu apa yang harus dihayati? Penolong. Mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Apakah aku ini mau menjadi penolong untuk pasanganku, untuk keluargaku, dengan sabar, dengan setia, dengan penuh kasih sayang. Nah, semoga warisan dari keluarga tertanam hari ini, nanti disirami dengan doa-doa mereka. Kalau orang tua berpesan 3S, saya juga tidak mau kalah. Mau berpesan 3 kata juga, yaitu kata sakti, TTM. Mungkin ibu bapak tahu banget apa itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan hari ini bersabda, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Semoga kita, kehadiran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai imam, bruder suster, sebagai apapun, semoga kita adalah pribadi-pribadi yang membuka jalan. Pribadi-pribadi yang memberikan kesempatan. Pribadi-pribadi yang meneguhkan, bahkan membesarkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita teristimewa. Orang-orang yang kita cintai. Maka, kalau ada ungkapan suami yang hebat, luar biasa, lalu ada kata-kata, pasti di belakangnya ada istri yang kuat, yang luar biasa. Bukan menghalangi, membuka jalan, memberi kesempatan, meneguhkan, membesarkan hati. Dan semoga itu adalah sikap pokok utama kehadiran kita untuk keluarga, untuk sesama kita. Maka
Semoga sungguh Yesi dan Yuri juga dimampukan. Yesi membuka, memberi kesempatan, selalu meneguhkan, membesarkan hati suaminya nanti. Begitu pula Yuri, suami, memberi jalan, membuka jalan, memberi kesempatan, membesarkan hati, meneguhkan. Agar apa? Agar menemukan pasangan itu berarti hidupnya jadi utuh. Ada ungkapan tulang rusuk. Nek aku yo ora penuh, ora ono. Tulang rusuknya hilang. Maka ketika Yuri mendapatkan Yesi, tulang rusuk dilengkapi, utuh. Nah, semoga dengan demikian bisa saling meneguhkan, bisa saling menguatkan, membesarkan hati. Maka tadi ungkapan, ketika ada suami hebat, di situ ada istri kuat. Maka semoga 3 kata kunci, yaitu TTM. T yang pertama, tolong. Kalau Yesi, Yuri sungguh menghayati ini, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Dan hari ini, mulai hari ini, Yesi dan Yuri tidak sendiri lagi. Yesi milik Yuri, Yuri milik Yesi. Bukan lagi 2, melainkan 1. Dan semoga sungguh saling tolong. Kalau tidak bisa, siapa yang dimintai pertama? Ya istrinya, ya suaminya, bukan yang lain. Nah, semoga sungguh ini terjadi. Dan kata berikutnya ini sederhana. Kalau sudah ditolong, dibantu, disayangi, semoga kata ini juga muncul. Terima kasih. Kata ini sederhana, namun kekuatannya luar biasa. Bapak yang dimasakkan ibu sayur, snack, buatkan kopi, mengucapkan terima kasih, nanti akan diberikan lebih-lebih. Namun kalau bapak dibuatkan ini dan itu meneng wae, apa meneh malah protes, apa meneh malah nyacat. Ada cerita yang nyata. Waktu itu merayakan pesta 25 tahun seorang ibu dan bapak berkeluarga. Bapak ini luar biasa sabar dan setia. Manten di awal-awal. Kalau mau masak belanjanya itu banyak banget. Padahal mau ngomong loro. Wah, masak banyak banget disediakan di meja makan. Lalu dimakan, batinnya jane ra enak. Namun dimakan terus. Gimana Pak? Enak. Jane ra enak. Sampai akhirnya 5-10 tahun istri atau ibu itu makin pinter masak. Coba bayangkan ketika berusaha pertama kali masak untuk suami, gimana Pak? Blas ra enak. Mungkin sayurnya itu akan dikapiuk digebyur suaminya. Sabar, setia, mengucapkan terima kasih, bahkan memuji. Ini kesaksian nyata karena saya mendengarnya secara pribadi. Berbohong untuk yang baik. Lalu yang ketiga, ini sangat lebih tidak mudah. Hanya satu kata, yaitu maaf.
Kapan terakhir kita minta maaf kepada keluarga kita? Istri, suami, sebagai anak kepada ibu, bapak. Kapan terakhir? Pernah saya bertanya ketika dalam Ekaristi, siapa sudah pernah mendapatkan permohonan maaf dari pasangan? Ono sing ra ngacung. Ada yang belum pernah mendengar kata mohon maaf dari pasangannya. Padahal hanya satu kata itu. Sudah 15 tahun, 20 tahun, ada yang belum pernah mendengar. Ternyata kata ini mahal. Padahal tidak butuh energi, tidak butuh waktu lama mengatakan ini. Dan kekuatannya, coba kalau ibu bapak tidak percaya, nanti diwujudkan, dikatakan. Sebagai seorang bapak, Bu, bapak minta maaf ya, bapak kok yang salah. Wah, ibu itu akan seperti dialiri air, seperti gajian 1 M. Hanya dengan satu kata itu. Namun mengapa ini mahal? Sungguhkah kita tidak mau menjadikan pasangan kita baik? Padahal dengan satu kata ini, pasangan kita itu sudah seneng banget. Lalu pasti orang yang dimintai maaf itu pasti memaafkan. Hanya orang kurang waras dimintai maaf kok malah marah. Tidak ada. Mungkin itu harus diperiksakan atau obatnya habis. Maka semoga mempelai berdua ini menghayati 3 kata sakti ini. Saling menolong, berterima kasih, dan maaf. Maka saya yakin kalau 3S dari orang tua, TTM ini dihayati, dijalani mulai hari ini sampai akhir hayat, pasti akan bahagia, pasti. Dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Kalau kita semangat, apalagi semangat banget, pasti berkat itu ada. Gelem obah iso mama. Pasti. Sing ora gelem obah medeni bocah. Nah, semoga kita sungguh mampu untuk itu, terlebih mempelai yang akan mengawali hidup keluarga baru ini. Selamat dan propisiat untuk kedua mempelai, kedua keluarga, dan 2 saksi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.